Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Oke, sebelum kita memulaikan ibadah kita mau bersaat teduh sejenak. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Teman-teman silakan bisa bersaat teduh sejenak. Mari dalam sikap yang tenang, kita yang saat ini hadir datang ke hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian yang mengatakan hanya Yesuslah jawaban hidup kita. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dari awal kita lagu, kalau ku cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia
dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau sudah membuat kami anak-anak dapat hadir bersama-sama untuk memuji, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di gereja ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa atas kelancaran ibadah ini, agar kiranya Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan memuji nama Tuhan kita. Yang mau memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangannya di atas. Puji Tuhan. Mari kita semua berdiri. Ayo kita semua berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan kita. Kita mau bersuka cita. Kita memuji nama Tuhan yang sungguh amat baik, sungguh amat besar. Mari kita serukan Tuhan kita yang penuh kuasa. Kita katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa dari
saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta kita Musa Tonome. Sambil kita mempersiapkan hati kita, mari kita bawa diri kita, hati kita, mempersiapkan diri agar kita dapat mendengarkan apa yang Tuhan mau bicara kepada kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan sikap berdoa. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah ia lepaskan kasih-Mu. Ia menemani kita lewat lembah. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh Tuhan selalu bekerja bagi kita. Terima kasih malam hari ini kami boleh sama-sama berkumpul. Kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Di masa remaja kami ini, Tuhan, Engkau boleh perlengkapi kami dengan baik, supaya kami di masa yang akan datang kami tidak hidup sesuai dengan selera kami atau selera dunia ini, tetapi berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan yang menyertai kami. Kuduskan kami semuanya ya Tuhan dari dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Shalom. 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 Wah ya, mana suaranya nih? Nah teman-teman, hari ini kita belajar satu hal yang penting ya.
bestie but respect submitting to God's leaders. Ya, jadi ini bagaimana kita menghormati ya sahabat, namun tetap hormat, tunduk kepada pemimpin yang ditetapkan oleh Allah. Nah teman-teman, di dalam hidup kita sekarang saya melihat kecenderungan anak remaja itu sudah mulai kurang hormat ya dengan pemimpin-pemimpinnya, khususnya itu orang tuanya ya. Orang tuanya itu mereka kurang respect ya, kurang tunduk ya, kurang menghargai. Kenapa demikian? Ternyata di dunia lingkungan kita nih, orang-orang Indonesia, orang tuh sudah mulai gak hormat dengan polisi ya, dengan tentara, atau dengan Pak RT, Pak RW, begitu, kira-kira begitu ya. Dan ternyata ada perguliran yang begitu masif begitu ya, sehingga kita akhirnya kurang hidup di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Benar gak apa yang saya katakan? Kalian tapi hormat gak sama orang tua? Hormat gak sama hamba Tuhan di gereja? Ya, hormat begini? Enggak begitu ya. Hormat itu tetap tegur sapa, boleh bercanda, tapi jangan kebablasan ya. Ada anak-anak yang sampai kebablasan, hamba Tuhannya kalau yang sebaya itu sudah levelnya beda ya. Itu bisa kayak dirangkul begitu, ayo bro gitu ya. Itu sebenarnya boleh-boleh aja sih ya, tapi rasa-rasanya kurang pantas begitu. Nah jadi teman-teman, kita akan belajar hari ini ya firman Tuhan ini di Roma 12 ayat 10. Kita akan membaca bersama-sama ya. Di depan sudah ada, kalau yang mau buka Alkitabnya silakan. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saya ulangi ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah teman-teman, kalau kita melihat satu gambar ini, apa yang kalian bisa perhatikan? Dulu orang ya, pemimpin itu sangat dominan, benar kan? Ya kalau sebagai guru itu sangat dominan. Tapi sekarang guru itu hampir gak berharga loh. Suka diaduin sama anaknya, anak muridnya. Kemudian orang yang tua datang, gak senang, lapor kemana? Ke polisi. Kira-kira demikian tuh. Makanya banyak anak-anak kita tidak terdidik dengan baik ya, karena dari orang tuanya juga ternyata ngajarnya hal yang kurang baik. Nah kalau dulu begini saudara ya, pemimpin sangat dominan sehingga anak buahnya tunduk ya. Tetapi dalam perkembangannya, setelah semakin teman sebaya itu yang terjadi apa nih? Laki-laki dan perempuan dewasa ribut ya, tidak menghargai, pakai suara yang keras, kata yang kasar, berteriak begitu ya. Elit gak kelihatan ya, geser sini aja Elit. Kelihatannya dari sini digeser ini, kelihatannya nanti tengeng ya. Ya sebenarnya saya pengennya mau menghadapnya ke situ tuh, jadi bisa di sini ngumpulnya nih ya, jadi kursinya muter begini. Nah kemudian kalau kita lihat lagi gambar berikutnya, yang terjadi sekarang apa? Orang tua lagi ngomong, tiba-tiba kemana kalian? Hah? Elit kemana? Lagi papa mama ngomong sama kamu, mungkin lagi ngomelin gitu. Kamu biasanya kemana? Tetap di tempat atau tetap di tempat ya? Ada yang beranjak gak? Waktu papa mama, Alan gimana Alan? Waktu papa mama ngomong sama kamu? Tetap di tempat atau kamu pergi? Tergantung. Kebanyakan kamu tetap di tempat atau gimana? Pernah kamu pergi begitu? Pernah. Tetap di tempat kan? Ya. Tapi ada anak-anak itu bisa pergi nih, dia langsung kabur nih, ya, luar biasa. Nah kalau ketemu hamba Tuhannya bagaimana? Ditegur sama hamba Tuhan, misalnya, Lisa, kamu ini kok kenapa bawa cowok itu malam-malam ke rumah kos-kosan ya? Saya sudah dapat laporan
terus gimana kamu? Terus kamu gimana responnya? Marah kan? Ya, padahal benar ini marah. Ngapain ini Musa ikut campur urusan pribadi saya? Misalnya begitu ya. Contoh aja misalnya. Nah ini orang ini mungkin ditegur, dia mungkin mabok atau dia mungkin habis berkelahi ya sama temannya, tetapi dia nggak senang ya, dia meninggalkan. Nah jadi teman-teman, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah hari ini kita mau memperbaiki supaya yang kita pelajari hari ini sebenarnya tunduk sesama teman itu udah pantas ya. Kemudian diingatkan lagi, ternyata kita tunduk kepada otoritas yang Tuhan tetapkan. Siapa mereka? Ada guru kita, ada orang tua kita, ada hamba-hamba Tuhan ya, yang harus kalian hormati. Jadi jangan semena-mena, jangan sembarangan, karena Tuhan sudah mengajarkan hal yang demikian. Nah di dalam firman Tuhan itu Tuhan ajarkan apa? Hormatilah orang tuamu. Ya sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Nah jadi teman-teman, sekarang apa yang kita bisa pelajari? Sahabat namun tetap hormat ya. Pertama teman-teman, kita melihat kasih Kristen itu tidak menghapus batas otoritas. Jadi memang kita harus mengasihi. Jadi papa ya memang sebagai papa, mama sebagai mama, ya guru sebagai guru, hamba Tuhan sebagai hamba Tuhan yang memang pantas dihormati. Jadi kasih itu tidak menghapus batas ya, seolah-olah jadi teman semua. Beda dengan yang di luar negeri. Orang luar negeri boleh panggil saya itu Tono ya, nggak mau panggil pastor, atau papanya dipanggil Tono misalnya, mamanya dipanggil Swani bikinin saya Indomie misalnya anaknya ya. Kalau di luar negeri begitu, tapi tidak di dalam budaya Timur, dan apalagi yang diajarkan oleh firman Tuhan tidak sebegitunya. Jadi mengapa mengalami perubahan budaya? Karena budaya di luar negeri mungkin mereka merasa orang saling menghormati dengan menyebut nama yang demikian. Tapi kalau kita tidak, ya, jadi kasih Kristen itu tidak menghapus batas otoritas. Jadi ada guru yang kita harus hormati, ada orang tua yang kita harus hormati, apalagi ada hamba Tuhan di gereja yang harus dihormati. Kalau ketemu ditegur nggak? Misalnya, Ido, kamu tegur nggak? Tegurnya gimana? Kalau ketemu saya? Malam gitu ya. Malam Bapak. Tapi kalau di sini orang panggil orang itu malam aja, nggak ada tambah Bapak tambah Ibu ya. Memang gitu ya. Malam gitu. Memang gitu ya. Makanya saya juga ada rasa aneh juga. Malam Pak gitu, berarti udah tahu langsung orang ini dari luar daerah. Benar nggak? Ada bapaknya, ada ibunya. Malam Bu. Nah, biasanya kalau di Jawa begitu panggilannya. Ternyata sini panggilan malam, udah orang nggak tahu siapa yang dia tegur gitu ya. Jadi harus panggil. Nah, jadi ingat, kasih Kristen tidak menghapus batas otoritas. Nah, kedua teman-teman, hendaklah kamu saling mengasihi. Itu apa? Sebagai saudara dan saling mendahului dan memberi hormat itu apa? Hormat adalah tindakan aktif, bukan perasaan. Paham nggak? Jadi kalau kita lagi punya jelek, kita tetap hormat nggak? Harusnya tetap hormat, karena bukan soal perasaan dan memang ini harus dihargai. Gitu. Apalagi dalam kondisi marah sama papanya atau sama mamanya, ya, karena nggak senang ditegur. Nah teman-teman ya, kalau kalian orang-orang yang nggak senang ditegur, ingat baik-baik, Tuhan menitipkan orang tua, Tuhan menitipkan hamba Tuhan di gereja itu sebagai orang yang berotoritas, yang harus dihargai, yang harus ditunduki, ya, karena firman Tuhan mengajarkan hal yang demikian. Jadi bukan perasaan senang tak senang aja yang kalian harus lakukan. Jangan, oh saya senang nih baru saya hormat. Oh saya nggak senang nih, melengos saja. Apa buang muka ya, atau berjalannya menjauh gitu ya, atau tidak memandang sama sekali, pura-pura sibuk dengan HP. Apalagi orang zaman sekarang tuh, anak zaman sekarang suka pakai apa tuh? Earphone ya. Walaupun kadang-kadang nggak dibunyiin sebenarnya saudara. Benar nggak dibunyiin, cuma dipasang. Ini untuk apa? Nggak mau ngomong sama orang. Jadi memang sengaja dibudekin begitu. Ya saya bukan nggak tahu, kadang-kadang
ngerti juga. Karena kalau orang buka musik itu pasti kedengeran musiknya, ada bunyinya begini. Ini nggak ada, senyap dia. Wah, bohong nih anak ini ya. Memang dia tahu dia jangan ngobrol. Ya sudah lah kalau gitu. Jangan begitu. Ya, jadi hormat itu tindakan aktif dari kita yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan, diajarkan orang tua kita, diajarkan oleh guru, dan itu menjadi satu karakter kita. Paham gak? Karena nanti satu hari kalian pun akan dihargai oleh anak-anak yang kecil. Ya, ini penghargaan kepada orang dewasa pun sebenarnya itu satu hari nanti kalian akan bergulir, mengambil alih. Dulunya kalian menghormati orang dewasa, ya kayak saya dulu kan seumuran kalian nih, ya sekarang saya sudah semakin tua, ya akhirnya saya juga harus dihormati, dan saya juga menyadari ada orang juga yang nggak menghargai saya, tidak menghormati saya, ya. Tapi saya tidak pusing lah. Kenapa? Karena itu masing-masing orang punya iman sendiri. Tapi kalau kita ingat, tindakan aktif yang diajarkan oleh kita, bukan perasaan, ya bukan emosi kita. Paham ya? Nah berikutnya kita lihat dulu, coba buka 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 17 kita baca sama-sama di Alkitabnya. Silakan buka. Di Alkitabnya silakan buka 1 Petrus 2 ayat 17. Coba buka 1 Petrus 2 ayat 17. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. Yes? Yes. 1, 2, 3. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ya. Jadi raja itu dihormati, yang paling kuat, yang paling berkuasa, dan orang-orang dewasa yang punya kekuasaan dalam hidup kita. Jadi raja ini bukan soal raja yang bertata di tahtanya, itu bukan, tapi orang dewasa, orang tua kita atau guru kita. Ya, jelas ya. Nah, sekarang yang ketiga apa? Coba kita baca 1, 2, 3. DNA orang Kristen adalah menghargai orang lain. Jadi kalau dulu kita bukan Kristen, tidak menghargai orang lain itu wajar, karena memang nggak diajarin. Walaupun sebenarnya di luar Kristen banyak orang yang saling menghargai. Tetapi kalau sudah jadi Kristen, DNA kita itu jelas bawaannya dari lahir baru di dalam Roh Kudus, benar kan? Jadi ada DNA yang kita miliki. DNA kalian bagaimana? Ikut papa mama kalian gak? Kalau papa mama kalian galak atau pendiam, pasti ngikut gak? Ngikut. Kalau papa mama kalian ceria, ya kalian ibu kalian pendiam, ya mungkin ikut salah satunya. Ya, tapi bisa juga DNA-nya mengalami perubahan. Ya, papa mamanya normal, bisa nggak kita jadi bencis gitu, bisa? Bisa, bro? Bisa jadi bencis? Tahu bencis? Hah? Apa? Iya ya, ternyata bahasanya sama di sini ya. Bencis itu bencong. Ya, laki-laki tapi perempuan, ya. Papa mamanya DNA-nya jelas, tetapi anaknya kok jadi bencong, atau anaknya kok jadi Superman, begitu, yang perempuan jadi Superman, begitu, rada-rada aneh, ya. Nah, jadi teman-teman, DNA orang Kristen itu adalah menghargai orang lain. Tidak boleh kita tidak menghargai. Ketemu siapa aja di gereja, di sekolahan, teman-teman kita sebaya aja, kita juga harus menghormati. Chatting sama mereka pun kita harus chatting dengan baik. Pernah nggak kalian mendengar jawaban dari teman-teman kalian chattingnya tuh kasar? Pernah? Siapa kamu? Ido ya? Junia. Nah, Junia pernah chatting sama teman-teman tapi bahasanya kasar? Kamu senang nggak? Atau kamu balas juga kata-katanya kasar? Oh bohong ya. Ya, Junia pasti ngomongnya ikut kasar, bener gak? Atau memang bener kamu nggak respon yang kasar? Tetap sopan. Ikut kasar. Ya, memang anak muda zaman sekarang itu begitu, ikut kasar. Ya, Glory pernah diomongin sama teman-teman kata-kata yang kasar, suka nggak kamu? Nggak suka, ya. Ya jelas ya.
Nah jadi teman-teman, kita nggak boleh begitu. Kita menjadi orang yang benar-benar saling menghargai. Masa kita suka dibilang anjing begitu, ya, monyet, ya, terus apa lagi? Misalnya yang bahasa-bahasa apa lagi yang di sini, bahasa kasar apa? Coba ajarin saya. Ya, ya, bahasa kasar pasti ada semua di bahasa anak-anak muda, bahkan orang tuanya, ya, saya pernah dipanggil anak saya tuh apa ya? Ya diam dia ngomong begitu sama saya, saking apa ya, marahnya dia sama saya. Padahal saya ngomongnya baik-baik loh, cuma dia orang nggak suka ditegur begitu. Ya, Lisa kalau ditegur seneng nggak? Saya lihat kamu suka ngambek sama papi. Kalau sama papi ya, kalau sama mami, iya, temperamen sama mirip. Nah, oke, teman-teman, kita sekarang akan melihat satu bagian kisah ya. Nah, kisah ini adalah seorang pendeta, hamba Tuhan, bukan pendeta ya, hamba Tuhan remaja yang berbicara dengan anak remaja. Bisa nggak bantu scrolling? Ini saya bantu scrolling. Gini, Evan jadi hamba Tuhannya, Aki jadi anak mudanya. Coba saya share dulu ke ini. Nanti kalian ngomong di sini, di depan. Ngomong di depan ya, atau kita lihat di sini aja ya. Kelihatan nggak ini? Nah, bantu scrolling kalau gitu. Ini bisa scrollnya bagaimana kalau pakai ini? Pakai di situ kan ya. Pak Devi tolong bantu scrolling ya. Saya bacain aja supaya kalian tahu. Ini kira-kira demikian. Jadi ini seorang hamba Tuhan mencoba bertanya kepada seorang remaja ya. Ditanya begini sama Kak Daniel waktu pakai WA. Shalom Raka, kakak mau tanya minggu ini kamu sudah membaca Alkitab sesuai kesepakatan kita belum? Dijawab sama Raka apa? Belum. Lalu Kak Daniel bilang apa lagi? Sama sekali belum? Atau sempat membaca beberapa kali? Ya belum sama sekali. Memangnya kenapa sih ribet banget ditanyain terus? Nah kira-kira udah mulai kasar ya. Kalian begitu nggak kira-kira? Pernah? Ya. Kemudian Kak Danielnya bilang begini, berarti sejak awal kamu tidak serius dengan kesepakatan itu. Kira-kira mulai tersinggung nggak kalian? Mulai tersinggung ya, seolah-olah dipojokin, dihakimi ya. Sebenarnya kalimat ini mah biasa aja ya. Lalu dibilang apa? Kepo amat sih. Bahasa Alkitab bikin ngantuk, bahasanya muter-muter, kanan saya juga nggak ngerti. Mending main game lebih jelas ya. Jadi kelihatan kayak begitu tuh. Lalu Kak Daniel bilang kalau kamu tidak memahami bacaannya, kamu bisa bertanya. Kesepakatan itu bukan supaya kamu terlihat rohani, tetapi supaya kamu mulai mengenal firman Tuhan dengan teratur. Maksudnya begitu. Baca Alkitab nggak kalian? Baca atau baca Al-Quran? Oh, keren ya kalau gitu ya. Erwin baca Alkitab? Baca komik? Baca ya. Terus dibilang apa sama Raka? Situ ngomong gampang ya, mulai gak sopannya dan kentara sekali. Situ dia udah nggak panggil kakak lagi ya. Situ ngomong gampang, kerjaannya enak, memang soal gereja terus. Saya sekolah tugas numpuk, di rumah banyak juga di rumah juga banyak masalah. Jangan sok tahu soal hidup saya. Ini ngomongnya dibuat-buat atau enggak? Enggak loh, serius loh ya. Kemudian dibilang apa lagi sama Kak Daniel? Kakak tidak merasa paling tahu dalam kehidupan kamu, karena itu kakak mau mendengarkan apa yang kamu tidak membaca karena sibuk, malas, tidak paham, atau memang sedang kecewa kepada Tuhan. Maksudnya dieksplorasi sama kakaknya. Terus Rakanya bilang begini, kenapa harus dibikin serius begitu? Saya cuma malas, titik. Jangan sok jadi psikolog. Ya.
Nih kayaknya nanti saya apa yang jadi omongan di sini nanti kalian pelajari ya, karena kita belajar yang jahat itu cepat sekali loh. Yang baik diajar berkali-kali sampai kalian benci dengan hamba Tuhan atau benci membaca Alkitab karena nggak mau ditegur ya. Kemudian kadang dia bilang apa, baik kalau masalahnya malas, kita perlu jujur bahwa kamu sebenarnya punya waktu tetapi memilih menggunakan untuk hal lain. Terus kenapa? Itu waktu saya, situ bukan bapak gue ya, jangan ngatur-ngatur ya. Ya kakak Daniel, betul kakak bukan ayahmu dan tidak juga memaksamu, tetapi kamu minta kakak mendampingimu. Kan benar kakaknya ngomong gitu. Kalau kakak diam ketika kamu tidak menjalankan komitmen, berarti kakak tidak sungguh-sungguh menolongmu. Benar nggak? Tujuannya baik kan? Baik banget. Ya, Raka bilang apa? Menolong apaan? Cuma gara-gara baca satu buku seolah-olah saya penjahat. Ya, makin ngawur dia jawabnya ya. Lalu Kak Daniel bilang lagi, kakak tidak menyebut penjahat. Masalahnya bukan hanya satu pasal yang tidak dibaca. Masalahnya kamu membuat kesepakatan lalu mengabaikan tanpa memberi kabar. Ya, pernah begitu baca Alkitab? Ya, kayak di sini dulu pernah saya suruh baca Alkitab, gak ada yang lapor. Saya tahu ya, memang baca Alkitab itu gak gampang. Ya, saya sudah SMP itu sudah baca Alkitab loh. Tiap hari saya baca, besok ulangan pun saya hari ini masih baca Alkitab. Sebagian saya sisihkan buat belajar, 5 menit, 10 menit saya baca Alkitab. Sampai saya kuliah, sampai hari ini. Ya, kalau hari ini saya baca udah gak bisa mata, udah rabun dekat. Jadi suka pakai Alkitab suara. Ya, nanti Ibu Wani juga baca Alkitabnya pakai Alkitab suara ya Bu ya. Nanti sambil setir buka Alkitab di YouTube Bu. Ya, ini saya ajarin buat Ibu. Pernah begitu nggak Bu? Nah ini nanti di situ ya, kasih laporan sama saya. Ya gitu ya. Sekarang kita lihat terus ya. Kok situ nyebelin banget, sok bijak, sok sabar kayak manusia paling benar sedunia. Lalu Kak Daniel bilang apa? Kamu boleh marah sama kakak, namun menghina tidak akan menyelesaikan masalah. Kita bisa bicara jujur tanpa saling merendahkan. Tuh kakak Daniel semakin emosi sebenarnya, tapi dia tetap tenang. Paham nggak kalian? Kalian tuh makin benci, makin keras juga jawabnya. Ya, Raka, saya juga merasa Tuhan peduli sama saya. Saya juga nggak merasa Tuhan peduli sama saya. Jadi buat apa saya repot-repot baca? Dia bilang gitu. Namun itu bukan alasan yang sebenarnya. Kamu merasa Tuhan jauh lebih tidak peduli. Raka bilang apa? Jangan mulai lagi. Saya nggak mau dikhotbahi. Ya, Kak Daniel, kakak tidak akan berkhotbah. Kakak hanya mau bertanya, kamu mau menceritakan apa yang membuat kamu merasa Tuhan tidak peduli? Ya, terus lalu Kak Daniel bilang, Raka bilang enggak sekarang. Baik, kakak menghargai. Ya, tapi soal bacaan ini saya memang kelewatan. Harusnya saya bilang sejak awal kalau saya nggak jalanin. Terima kasih, kamu telah mengakuinya. Kita tidak perlu langsung menetapkan target besar. Bagaimana kamu malam ini dengan 10 ayat saja? 10 ayat masih masuk akal, dia bilang ya. Tapi jangan tiap 5 menit ditanya. Ternyata mungkin kepo juga apa hamba Tuhannya ya. Lalu dia bilang apa? Raka bilang apa? Harus nulis juga, ribet amat. Lalu Kak Daniel bilang apa? Coba scroll lagi ke bawah. Satu kalimat aja supaya kamu tidak sekedar membaca sambil lalu. Ya sudah, saya coba. Tapi kalau saya nggak ngerti, jangan jawab panjang-panjang kayak makalah. Sepakat, kata Kak Daniel. Kakak akan menjawab singkat dan mudah dipahami. Oke, malam ini saya mulai. Lalu Kak Daniel bilang apa? Kakak menghargai keputusanmu untuk mencoba lagi. Ingat tujuan kita supaya kamu tidak terlihat sempurna, tetapi kamu belajar setia dalam hal kecil. Terus iya, jangan mulai ceramah lagi. Siap kakak, tunggu kabarmu nanti malam. Lalu dijawab oke. Ini sebenarnya hanya melepaskan dirinya dari tekanan saja. Kira-kira menurut kalian Raka tetap baca? Alan, lo baca? Dia tetap baca? Baca ya, yakin ya.
Kalau siapa? Evan, kira-kira baca nggak? Aki, dia baca nggak kira-kira? Baca ya, karena dia itu ya semangatnya. Sekarang kalian diskusi bertiga, sini, pindah sini. Siapa nih? Oh, Rafa bertiga nih sama ini. Ya, bertiga, lalu bertiga. Ya, sekarang diskusi pertanyaan di bawahnya. Ya, kalian diskusi ketika ditegur, mengapa respon pertama Raka adalah menyerang dan merendahkan orang lain, bukan mengevaluasi diri. Yang kedua dan ketiga, lalu pertanyaan 1 dan 2. Oke, sekarang diskusi, saya kasih waktu 15 menit. Selesai. Siap-siap siapa yang jadi juru bicara nanti ya?
Oke, boleh. Menyerang dan merendahkan orang lain bukan mengevaluasi diri. Pertama, karena Raka merasa malas dan malas untuk didengarkan dan ditegur oleh orang lain. Oke, setuju semua? Ada yang mau tambahin? Ada yang mau ditambahin dari jawaban? Coba Rafa. Raka, Rafa. Ngomong di situ aja, di situ tambahin apa? Jadi di sini kita sebenarnya mungkin Raka sedang banyak masalah, stres dengan masalah hidupnya, sehingga sifatnya jadi sensitif ketika ditegur dan Iya ya, kadang-kadang kita gampang sensitif ya, anak-anak muda sekarang memang sensitif banget ya. Digesek dikit aja udah langsung nyeri gitu. Masih makan panadol kali. Yang lain ada lagi? Mau tambahin lagi? Siapa? Evan. Evan mau tambahin nggak? Cukup ya? Cukup, oke. Ya, tepuk tangan dulu buat Alan. Oke, terima kasih buat Alan. Sekarang yang nomor 2 siapa yang mau kasih jawaban? Mire. Mire, oke, sini Mire. Maju. Kamu jawab bacain pertanyaan dulu baru jawaban. Ya. Apakah bahasa kasar membuat masalah menjadi selesai atau justru menunjukkan ketidakmampuan mengendalikan emosi? Ya, jawabanmu apa? Diskusi kami, menurut kami bahasa kasar tidak bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dengan baik dan kata-kata kasar juga bisa saja memicu emosi orang lain dan membuat permasalahan menjadi lebih besar dan tajam. Siapa yang mau tambahin
jawabannya? Sama ya, sama. Kelompoknya Evan sama, kelompoknya Dom sama jawabannya atau mau tambahin nggak? Ada tambahan enggak Alan? Ada tambahan nggak? Cukup ya jawabannya benar ya. Ya jadi jawabannya sebegitunya lah. Ya paham bahwa memang problem yang dialami oleh si Raka. Nah sekarang pertanyaan ketiga siapa yang menjawab? Evan. Aki. Oke, Aki ini maju nih. Oke, jawab. Baca dulu pertanyaannya. Aki. Maju. Maju sini. Baca dulu pertanyaannya lalu jawabannya. Bisa baca kan? Nomor 3. Kasih yang dekat tuh Mike. Mike kasih dekat. Ayo gimana dengerin. Dengar. Menurut saya, Raka tidak terlalu menentukan sikap respect di awal itu membuktikan bahwa Raka tidak bisa mengendalikan emosinya. Namun seiring waktu, Raka mulai menentukan sikap dan respectnya. Dia mulai sedikit dilakukan. Oke, jawabannya begitu. Ada lagi tambahan? Sama ya, Dok? Alan sama atau mau tambahin? Tambahin apa? Oh nggak sama? Oke ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu buat Atin ya. Oke, sekarang pertanyaan penutup yang paling tajam kita lihat nomor 1. Siapa yang mau jelasin? Apakah saya juga suka dalam kondisi Raka? Pernah nggak dalam kondisi Raka begitu? Ya coba sekarang Mirei jawab. Ayo Mirei. Pernahnya gimana? Waktu itu gimana? Pendapat menurut Mirei apa? Ayo. Di situ aja kamu jawab. Yang nomor 1 itu. Karena kamu belum pernah. Gimana? Waktu kapan? Waktu kamu dengan mama ya, misalnya sama mama. Jadi kondisi Raka dengan Kak Daniel toh, apakah sama? Apakah suka Raka begitu dengan Kak Daniel? Nenek jaga menanggapi kadang. Yang menanggapinya ketus begitu. Ketus, emosi, pernah kan gitu? Semua pasti pernah loh. Ya, coba Eli kamu bantu. Ya, kamu kayaknya jago ngomong. Gimana kamu pernah kondisinya seperti Raka pernah? Nah, gimana? Menurut saya sendiri bahwa dengan perkataan kasarnya Raka itu tidak pantas untuk dilontarkan kepada orang yang lebih tua dari kita. Dan bisa saja Raka itu dalam kondisi yang sensitif ataupun tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik. Oke. Nah, sekarang pengalaman kamu bagaimana? Pribadi. Pernah pribadi apa? Pribadinya pernah bahwa pernah marah ke teman sampai mengeluarkan kata-kata mutiara. Mana bukan kata-katanya? Kata-kata mutiara. Terus tidak lama setelah itu, ini saya sendiri merasa bersalah kayak kenapa nggak bilang begini-begini, kenapa tidak lebih sabar. Iya betul. Jadi sebagai remaja juga kita harus berpikir sebelum berkata-kata. Oke, sekarang yang terakhir, siapa yang mau kasih jawaban sini? Maju Alan. Semangat ya. Lalu jawab. Yang kedua, jawabannya adalah kita bisa bertobat di hadapan Tuhan dengan membaca firman Tuhan dan terdapat hal yang ingin disampaikan oleh Allah agar kita sebagai manusia bisa melakukan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi orang yang baru
bagi Tuhan agar tidak melakukan dosa lagi bagi Allah dan orang lain. Semua setuju jawabannya? Setuju ya? Oke ya, luar biasa nih kalian. Mudah-mudahan ya, harapan saya kalian ke depan tidak lagi sembarangan bicara dengan orang dewasa. Walaupun kesel, kecewa, marah, tetap harus sopan. Amin. Amin ya. Nah sekarang kita buka 2 Raja-Raja 2. Silakan buka 2 Raja-Raja 2. Langsung siapa yang bisa 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 25. Yang bisa baca langsung kasih respon. 2 ayat 23 sampai 25. Siapa yang sudah langsung baca memahami langsung kasih respon. 2 Raja-Raja 2 23 sampai 25. Oke, Elin langsung. Silakan respon kamu gimana? Bacanya. Dia baca. Baca dulu. Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki. Maka keluarlah anak-anak dari kota itu lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Terus. Lalu berpalinglah ia ke belakang dan ketika ia melihat mereka, dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sanalah pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalinya ia ke Samaria. Oke, sekarang respon kamu setelah baca apa? Bagaimana kamu tanggapi? Kamu tanggapi apa dari peristiwa itu? Elisa itu kan orang tua. Elisa itu orang tua Nabi, terus di ejek-ejek hai botak gitu oleh 42 orang anak. Apakah bagus? Gimana menurut kamu? Menurut saya sendiri bahwa itu kurang pantas juga. Kurang pantas, toh? Iya, karena bisa saja orang tua yang mendidik anak tersebut dengan salah, ataupun anak tersebut belajar dari anak-anak lain untuk mengejek orang yang lebih tua, yang membuat anak-anak tersebut bisa bertumbuh dengan Tidak baik. Kurang sopan gitu, kurang sopan. kurang menghargai gitu ya. Oke, siapa lagi yang mau sebenarnya siapa lagi yang terakhir mau kasih tanggapan dari bacaan ini? Alan, coba Alan. Evan. Alan terus ya. Evan. Atau Junio? Junior. Ya Janet. Junia, gimana kamu mau tanggapi? Oke, ya. Ido bisa tanggapi? Pas kamu nggak dianterin pulang. Oke, coba Lisa kasih tanggapan. Silakan duduk Elin. Duduk Eli benar. Gimana tanggapanmu? Itu anak-anak bagara Pak Elisa. Jadi menurut saya seperti ini bisa yang dididik ialah orang yang anak-anak muda tidak gampang mengeluarkan kata-kata yang gampang mengejek, walaupun mungkin terasa sepele dalam bagi kita, kalau ini botak ini bapak ini botak, tapi sebenarnya kalau didengar oleh bapaknya kan pasti sakit hati. Dan tentunya itu tidak sopan, tidak patut di pandangan Tuhan. Oke, saya bahas sedikit ya. Jadi teman-teman, kenapa sampai kok Elisa bisa marah sedemikian besar? Ini bukan kejadian menurut saya sekali 2 kali, udah sering. Karena kan si botak ini lewat itu kan kinclong gitu ya. Jadi dipakai bahan guyon. Mungkin selama ini yang dilakukan Elisa cuma diam saja. Lalu diingatkan, jangan begitu ya anak-anak, gak sopan, Tuhan nanti marah loh. Diingatin lagi, jangan gitu ya anak-anak, kalian gak boleh gitu, harus sopan dengan orang tua ya, gitu ya. Kenapa? Karena mungkin dari kejadian 1 orang akhirnya sampai 42 orang anak yang menghina
memanggil Elisa si botak, ya ngomongnya apa tuh? Naiklah botak gitu ya. Ya lucu juga sih memang ya, tapi itu betul-betul marah gitu ya. Akhirnya Elisa cuma bilang begini, Tuhan berikan keadilanmu, lalu keluar ternyata 2 peluang ya. Jadi 2 peluang ini yang Tuhan utus untuk apa? Menandakan kalau kita tidak menghormati orang tua kita, pemimpin kita, guru kita, atau hamba Tuhan kita, maka hidup kalian akan sial, hidup kalian terkutuk, maka hidup kalian tidak akan beruntung di masa-masa yang akan datang. Jadi akan sulit mendapatkan keberhasilan. Ya, jadi makanya kalau kalian nanti ketahuan tuh nanti ke depan, kenapa sih hidup kalian kok susah sekali melewati hal yang sulit? Nah itu berarti ada sesuatu yang Tuhan berikan buat kalian. Nah mudah-mudahan nanti kalian diingatkan supaya dibebaskan. Nah tapi hari ini kan sudah dengar nih, jangan lakukan ya, lakukan yang baik ya, taat kepada orang tua, pada guru dan pemimpin kalian. Amin. Amin ya. Ya kita semua bangkit berdiri sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, ikutin saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar menghargai leader kami, guru, orang tua, hamba Tuhan. Tolong kami supaya di masa yang akan datang kami mengalami keberhasilan dan keberuntungan. Tuhan lepaskan kami dari kutuk, dari yang jahat, dalam nama Yesus. Amin. Jadi kemuliaan Tuhan kita. Ya silakan duduk. Ya, bersyukur atas firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kita untuk menghormati satu sama lain, terutama dengan yang lebih tua dari kita. Sebagai bentuk respons firman Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian bahasa cinta. Kita minta untuk Tuhan agar mengajari bahasa kasih terhadap orang lain. Andaikan aku lakukan hidupmu, jika tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Andaikan ku lakukan yang mulia, jika tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami, bahasa cintamu, agar kami dapat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa cinta, andaikanlah ku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hari. Ajarilah kami
kami. Mulai hari ini kami akan belajar terus menghormati orang-orang dewasa dalam kehidupan kami, khususnya buat guru-guru kami, orang tua, bahkan buat hamba-hamba Tuhan atau siapapun yang kami rasa mereka orang yang patut dihormati, kami akan menghargai dengan baik. Terima kasih juga Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan berkati kembali orang tua kami, berkati usaha pekerjaan mereka, dan Tuhan pakai untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di gereja ini. Tuhan berikan tanggung jawab yang baik buat bendahara ataupun pengelola gereja ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa bagi pertumbuhan jemaat anak-anak muda di gereja kami ke depan ini. Kiranya Tuhan tambahkan mereka sehingga mereka semakin banyak belajar tentang kebenaran dan mereka mengalami pertumbuhan rohani dengan baik. Dan besok minggu kami akan berdoa untuk bisa beribadah dengan Tuhan, dan di gereja kami akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan yang pimpin semua, dan ibadah kami adalah ibadah intergenerasi sehingga semua keluarga bisa ambil bagian dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati Ramatama. Kiranya Tuhan berkati dan kuduskan. Kemudian kami akan pulang ke rumah masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberkati kami dengan berkat yang berkelimpahan. Dan kami akan mengakhiri seluruh ibadah kami ini dengan berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan Tuhan kita. Nanti ada pengumumannya. Silakan duduk lagi. Silakan duduk teman-teman. Oke, sekali lagi selamat malam. Shalom. Oke, puji Tuhan, orang boleh beribadah bersama-sama lagi. Boleh terima kasih atas pelayanan dari teman-teman. Terima kasih untuk Muset, untuk firman Tuhan hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Kakak Rafa. Selamat datang kembali. Boleh datang dari teman-teman. Semoga boleh datang kembali ya teman-teman. Kami juga mau menyambut teman-teman baru. Ayo terang maju ke depan dulu mau kenalan. Ayo. Ulang. Ya. Ido dengan Jonia. Maju lagi, maju. Maju ke depan. Mau kenalan dulu, soalnya ada yang belum kenal. Ulang. Perkenalkan, nama saya Fridolin Musnaen, bisa dipanggil Ido. Umur 14 tahun, kelas 10. Halo Ido. Halo Ido. Perkenalkan, nama saya Jonia Sela. Nama panggilan Jonia, umur 15, kelas 10. Oke, halo Jonia. Oke. Terima kasih buat Ciwanti yang boleh mengenalkan teman-teman yang baru. Semoga Jonia dan Ido boleh bergabung bersama-sama minggu depan. Minggu depan orang akan mengadakan crush night lagi hari Jumat tanggal 14 ya jam 6. Dan kalau ada mau teman-teman mau penjemputan bisa list ya nama-nama. Oke, Aki boleh minta tolong next slide yang ada youth conference. Nah, di sini kita akan mengadakan youth conference. Oke, youth conference ini bertemakan Unshaken, akan diadakan tanggal 28 sampai 30 Agustus, jadi 3 hari ya, di Pertapaan Karmel Lampusu dengan speaker dari dosen STT Amal Agung, Sofesti, Bapak siapa ini? Hendra Wijaya dari Gemim Kristus Manado, Bapak Dev Milo dari Gemim Kristus Bitung, dan Master Ivan dari Kristus Kalau kudus. Kristus kalau Kristus itu Manado. Dan ada special performance dari Andi Ambarita. Jadi di sini ada pengumuman spesial bagi teman-teman GKK Manado Bitung. Ada subsidi. Jadi
yang sebelumnya harganya 350.000 menjadi 150. Jadi teman-teman kalau mau ikut bisa membayar dengan harga hanya 150 tapi hanya sampai tanggal 15. Jadi teman-teman yang mau ikut bisa berdoa, bisa tanya dulu ke orang tua, minta izin dulu ya. Dan ya semoga teman-teman boleh hadir karena ini acara yang sangat bagus sekali, sangat memberkati. Oke, selanjutnya teman-teman boleh follow IG Youth and Teen Salam Lurus ya. Boleh follow teman-teman. Ido dan Jaya juga bisa follow, yang lain kalau belum follow nanti mau di follow back. Itu satu belum ke follow back. Oke, apakah ada tambahan pengumuman? Ya. Sudah? Oke, selanjutnya foto bersama. Ayo maju ke depan teman-teman. Satu, dua, tiga. Solideo Gloria. Coba dari sini Jo. 1, 2. Elin 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Oke, kelompok 1 boleh di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini. Jadi nanti gamesnya, sini kan ada lakban. Kalian butuh ada penutup botol. Ya. Penutup botol ini kalian harus bawa dari sini ke situ. Ini, deng. Tidak boleh jatuh. Jadi nanti berbaris. Bagaimana berbaris begini Jo? Berbaris tunggu giliran. Dari sebelah sana bisa. Oke, ini. Jadi kalian begini, cek. Kalau jatuh ganti orang. Ini sampai 5 kali. Harus sampai di ujung ya? Iya, sampai harus di ujung sampai 5 kali. Jadi nanti kelompok terserah kelompok mana yang mulai lebih dulu, nanti orang menghitung lebih kecepatan. Sampai yang lebih cepat kumpul tutup botol sampai di situ. Oke, coba satu perwakilan kelompok 1 kelompok 2 sutet. Memulai sampai lebih dulu. Alan sama Rafa. Satu kali ya. Rafa menang. Yang kalah mulai. Oke, Alan yang mulai. Oke, bagaimana ya? Kalian pada sini Jo. Yang lain berdiri, teman-temannya kasih support. Iya. Nggak usah ditanya nama rekam. Ada. Bagi dulu. Habis Alan siapa? Supaya siap-siap. Habis Alan siapa? Baru. Sebentar. Sebentar ya. Mulai timer. 3, 2, 1. Ayo. Alan ini bukan Halan. Ada DP waktu ini ya. Ulang dari pertama. Ganti orang. Tadi di situ. Itu waktu loh. Ada. Sudah tenang. Ayo Alan. Aking. So Aking kita sekarang. Ingat ada DP waktu Terus. Habis Aking berarti Edo. Siap. Hah? Ido. Oh, panggilan Ido. Iya? Panggilan Ido.
Aking. Selamat pagi. Stop. Aking. Mereka kan beda. Ya. Kakak kita yang siapa ini? Ayo. Waktu. Cepat Aki. Boleh itu, Coba boleh. lagi. Sudah 2 menit. Edo harus kasih cepat, Edo. Berarti Edo. kasih batas 5 menit aja ya. Oke. Iya. Selanjutnya. Edo pakai yang sana. Mana? Ya, mulai cepat. Ada waktunya. 2 menit. Awas. 3 menit lagi. Kasih cepat. Awas. Hati-hati Edo. Edo. Ayo, awas. Awas. Ganti orang. Ganti. Cepat. Over. Miring. 3 menit. 3 menit lagi. Udah jaga miring. Udah jaga miring. Ganti. Elin. Jadi dia orang baru 1 poin ya, Aduh. Harus ambil nih. Woi. Ya, sari. Masih ada 2,5 menit. Ya semakin kali. Sopan sekali itu. Listong sopan sekali. Boleh, Di. Ayo, Ji. Sari bisa, Ji. Ayo, Di. 1 menit lagi. Ayo, Di. Ayo. Bisa, Di. Sabar, Di. Oke. Lanjut. Sama. Alan. Halan. 4 menit 27 detik. 30 detik. Sudah, 2. Ya, berdua. Apakah kelompok 2 bisa mengalahkan kelompok 1? Bisa. 48, 49, 50. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ganti. Kelompok 1 hanya bisa mendapatkan 2 tutup botol Dalam 5 menit. dalam 5 menit. Kita lihat. Oke, apakah berdiri. kelompok Ayo berdiri, Rafa. dua- Apakah kelompok 2 bisa Semua, mengalahkan berdiri. Kelompok 1. Bisa dong. Tunggu. Oke, 3, 2, 1. Ini kelompok 2 we trust. Kamu berani ngalahin kelompok kita, habis kamu. Bisa kamu. So ada ilmu dari pemohon ini. Iyo ya. Oh, begitu ya. Ya. Cepat. Seberapa menit? Dom. Jadi siap. Lagi 1 menit. Satu menit. 4 menit lagi.
Glory. Habis itu, habis Glory balik ulang ke Rafa. Glory, Glory, Glory. Siap-siap Rafa. Ayo Glory, ayo Glory. Ayo Glory. Kamu bisa. Rafa. Waktu berapa? Waktu berapa? 3 menit lagi. 3 menit. Oh, jadi kami di tangan gini. Stop. Sabar. Ya, bisa. Mau jadi ya. Sabar ya. Fokus ya. Di satu lagi ya. Sebutkan sneakers. Siap komandan. Siap. Siap ya. Siap. Tenang ya. Boleh. Ya. Oke. Bisa apa ini nu? Bisa bener. Coba. Oke, ngobrol lagi. Nah, waktu 3 menit, dua sudah mendapatkan 1 tutup botol. Satu tuh. Kalau seri itu gimana? Mengikut nyok ini lagi. Oh, kalau seri Pegang gini. Sabar ya. Dom. Cepet dong. 2 menit. 2 menit lagi. Awas pinggir. Awas. Jangan. Awas. 1 menit lagi. Ya, Glory cepat. Glory. Ya, sudah. Belum. Nomor 1 yang menang. Oh. 30 Awas. 30 detik. Jangan percaya kan tuh. 30 detik. Kan ada ya, masih ada 10 detik guys. Jangan sentuh nanti dia ngomong gimana. 20 detik. Take your time. Oke, silakan duduk. Kelompok 1 selamat. Coba yang dulu. Oke. Ya, cabut. Oh, gunting kita. Ya seterlanjur. Belum ya. Ya, oke. Oke, ternyata kelompok 2 tidak bisa mengalahkan.
kita ambil yang itu harusnya punya aku. Ya, itu harusnya punya aku. Iya sama, ayo. Yo, itu. Yo, terus. Yo, tahu mau bagi mana? Taruh di atas sini ya. Iya. Kalau dia makan malam. Leper. Berapa banyak percaya bahwa api kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan atas bangsa kita, menyelamatkan kenan kita. Katakan amin. Bertepuk tangan semuanya. Haleluya. Yeah. Come on, say. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah
barang